Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan dosen pengampu dari mata kuliah manajemen pesantren atau pendidikan non-formal, Bapak Dr. Ahmad Muadin, MPD, dan juga kepada teman-teman sekalian yang berkunjung ke video ini untuk menonton video saya. Jadi saya ucapkan welcome to my video, dan perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Fajriansyah, yang mana pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai pondok pesantren modern Darul Arafah yang berada di Deli Serdang. Yang pertama adalah sejarah pesantren Darul Arafah Raya. Peletakan batu pertama pendidikan pesantren Darul Arafah dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1985 oleh Bapak Amrullah Nagalubis dan keluarga bersama para alumni dari pesantren Gontor yang berada di Desa Bakri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, yang berjarak 25 km dari pusat kota Medan. Kemudian pada tanggal 8 Mei tahun 86 dibuka pendaftaran untuk santri khusus putra angkatan 1 di pesantren Darul Arafah. Tujuan awal adalah untuk melahirkan para ulama yang ahli dalam bidang ilmu agama. Namun demikian, dalam perkembangannya tidak hanya ilmu agama yang diberikan, tetapi juga ilmu-ilmu lain seperti ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan eksakta, sehingga para alumni dapat melanjutkan studinya ke perguruan tinggi umum seperti UI, Universitas Indonesia, UGM, dan lain-lain. Di samping itu, tentu saja ke perguruan tinggi agama Islam seperti YIN atau UIN, dan universitas di luar negeri seperti Al-Azhar. Pesantren Darul Arafah berkembang dengan pesat dan diikuti dengan pendirian pesantren khusus untuk putri. Pembangunan visi dimulai pada bulan April sampai Mei tahun 96, meliputi 5 gedung untuk asrama, 1 unit aula, ruang kegiatan dan musola, kantor perumahan untuk guru, dan ruang makan. Rangkaian pembangunan tersebut diresmikan oleh Ibu Hajah Ainun Habibie, mantan Ibu Negara Republik Indonesia, pada tanggal 30 September tahun 96. Visi dan misi. Sebagai salah satu lembaga pendidikan, yayasan juga mempunyai visi dan misi yang disusun guna memberikan arah bagi seluruh personal pesantren dalam melaksanakan tugas serta fungsinya masing-masing. Adapun visi pondok pesantren Darul Arafah Raya adalah menjadi pesantren yang mandiri, unggul, berprestasi, dan berkarakter islami sehingga dapat mempersiapkan ulama dan umaro. Sedangkan misinya adalah yang pertama, menjadi pesantren yang mandiri dalam hal keuangan dengan menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas. Kedua, menjadi pesantren yang unggul dalam hal sarana dan prasarana. Ketiga, menjadi pesantren yang dapat mengembangkan seluruh potensi dan bakat santri atau diah sehingga dapat berprestasi secara regional dan nasional. Yang keempat, menjadi pesantren yang memiliki budaya islami sehingga mampu menghasilkan santri atau diah yang berkarakter islami. Kemudian yang terakhir, memiliki kurikulum yang dapat mempersiapkan santri dengan karakter islami dan menjadi ulama dan umaro. Selanjutnya, tipe pesantren. Sebagai sebuah pesantren modern, maka sistem manajemen di pesantren Darul Arafah Raya berbeda dengan sistem manajemen di pesantren tradisional atau salafi. Perbedaan tersebut terletak pada proses sistem pengelolaan manajemen pesantren. Jika di pesantren tradisional, yang mengelola secara utuh adalah seorang pimpinan, yaitu kiai, maka berbeda halnya dengan pesantren modern Darul Arafah Raya. Di pesantren Darul Arafah Raya, sistem pengelolaan manajemen tersusun dengan rapi. Hal ini dikarenakan adanya beberapa personal tertentu yang masing-masing diberi hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas demi
kemajuan pesantren Darul Arofah Raya. Selanjutnya adalah Badan Pengasuhan Santri dan Badan Pengasuhan Diyah. Sistem mukim di pesantren Darul Arofah Raya melibatkan tanggung jawab santri dan diyah selama 24 jam. Dalam pengelolaan terdapat Badan Pengasuhan Santri dan Badan Pengasuhan Diyah sebagai perpanjangan tangan pimpinan yang bertugas menjaga disiplin, mendukung pembelajaran, dan membantu penyelesaian masalah pribadi santri atau diyah dengan sanksi dan hukuman yang telah diatur. Nama-nama asrama santri. Yang pertama asrama kelas 1, berisi asrama Jeddah, asrama Hijri Ismail, asrama Jabal Rahmah, asrama Multazam, asrama Bil Ali, asrama Safa, asrama Marwa. Kemudian asrama kelas 2 berisi asrama Harapan, kedua asrama Al-Azhar. Kemudian asrama kelas 3 berisi asrama Mina dan Musdalifah. Kemudian asrama kelas 4 berisi hanya Mesir, asrama kelas 5 bernama asrama Sudan, kemudian asrama kelas 6 yakni asrama bernama 17 Agustus. Selanjutnya dinamika sistem pendidikan di pesantren Darul Arofah Raya. Yang pertama TK Islam Arofah. A. Kurikulum. Kurikulum di TK Islam Arofah pada 5 tahun pertama yakni pada tahun 2003 hingga 2008 memiliki kurikulum mengenal abjad, mengenal angka, kemudian membaca Iqra, mengenal buah-buahan, mengenal hewan, musik, lagu, bahasa Inggris, dan pelatihan tata cara, upacara, dan baris berbaris. Kemudian sarana dan prasarananya yang pertama adalah ruang kantor, ruang guru, ruang kelas, lapangan, kemudian tempat bermain, perpustakaan mini Islam, dan kamar mandi. Yang kedua, SD Islam Arofah. Kurikulum pada periode 1, kurikulum yang digunakan di SD Islam Arofah adalah KBK, yakni kurikulum berbasis kompetensi. Sedangkan pada periode 2 dan 3, kurikulum yang digunakan di SD Islam Arofah adalah kurikulum KTSP 2007. Mengenai sarana dan prasarana memiliki yang pertama ruang kantor, ruang guru, ruang kelas, lapangan, kemudian perpustakaan mini Islam, kemudian 6 aula, ketujuh musola. Kemudian yang ketiga MTS swasta Darul Arofah. Kurikulum sebagai pesantren modern di bawah naungan pesantren Darul Arofah Raya, MTS swasta Darul Arofah memiliki kurikulum sama dengan sekolah umum lainnya. Maka sejak pertama berdirinya MTS Darul Arofah pada tahun 1986 telah menerapkan 2 kurikulum, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum pesantren. Kemudian yang kelima adalah Madrasah alias swasta Darul Arofah. Kurikulum sejak pertama berdirinya Madrasah alias swasta Darul Arofah pada tahun 1986 sampai 2018 telah menerapkan 2 kurikulum, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum pesantren.